Bab 225. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Akhirnya level 300. Sudah 4 bulan sejak Overgeared Guild pindah ke Raiden. Toban adalah anggota terakhir dari Sedekah Guild yang mencapai level 300. Monster-monster kuat dari barat merangsang pertumbuhan mereka. Akan ada bencana di Unifit Ranking. Bencana alam. 7 teratas telah dengan kuat mempertahankan peringkat mereka, tapi aku dapat dengan aman mengatakan jika sebagian besar dari 40 top ranker didominasi oleh anggota Overgeared. Kenapa itu bencana? Itu bukan sesuatu yang istimewa. Awalnya, semua anggota guild sedekah berada di peringkat 50 besar. Peringkat rata-rata hanya naik 10. Jadi, Grid berpikir itu bukan masalah besar. Agak aneh, jika tidak ada yang masuk 7 besar, terlepas dari item yang aku buat. Grid mungkin kecewa, tapi dunia takjub. 100 peringkat teratas tidak berfluktuasi dengan mudah, sehingga tingkat pertumbuhan anggota Overgeared saat ini, belum pernah terjadi sebelumnya. Perusahaan media di seluruh dunia bertanya-tanya, rahasia apa yang disembunyikan di Raiden, yang dapat membuat mereka tumbuh begitu cepat. Para wartawan gagal memasuki wilayah barat. Di bagian barat kerajaan Eternal, ada monster yang belum pernah terlihat sebelumnya. Para ahli berspekulasi, jika hanya party dengan setidaknya 280 party atau ranker yang dapat masuk. Sepertinya anggota Overgeared menaikkan level mereka dengan cepat, dengan berburu monster kuat di barat. Monster-monster di barat akan menjadi pedang bermata dua untuk Guild Overgeared. Kecepatan naik level anggota Overgeared telah meningkat secara eksponensial. Tapi, tidak ada beberapa player yang dapat pindah ke Raiden, karena hambatan masuk yang tinggi. Benar sekali, kecepatan pengembangan Raiden akan lambat. Duke Grid pasti akan terluka. Tang, tang. Terdengar suara palu terus-menerus dari bengkel besar di Raiden. 30 blacksmith muda yang diajarkan oleh Han, terus-menerus menghasilkan persediaan yang dibutuhkan Raiden. Aku lelah. Grid masih sibuk, meskipun tenaga kerja meningkat. Setelah kelas kemajuan ketiga mereka, anggota Overgeared memerlukan item yang lebih kuat. Jadi, dia harus terus membuat item. Tapi, palu sialan ini akan segera berakhir. Dia hanya memiliki 5 komisi yang tersisa. Grid bebas, setelah dia membuat 5 item itu. Mari kita rencanakan untuk masa depan. Grid memiliki tantangan pribadi. Yang pertama adalah untuk menyelesaikan quest kelasnya, yang kedua adalah untuk memulihkan semua Pavranium, dan yang ketiga adalah untuk menyelesaikan quest Pyaro. Tugasnya sebagai Lord, dia memiliki Lawel dan Rabbit yang sangat pintar untuk mengurusnya, jadi tidak ada masalah. Kamu di sana. Grid berhenti memalu dan memanggil seorang tentara yang menjaga pintu masuk bengkel. Apakah kamu memanggil? Tentara itu berlari dengan disiplin yang ketat. Duke besar memanggilku. Mata prajurit itu bersinar seperti lentera, seperti yang diperintahkan Grid. Bawa Minor ke sini. Ya. Setelah 30 menit. Oh, apa yang kamu inginkan? Seorang anak laki-laki dengan ekspresi tidak puas, datang ke bengkel. Meskipun memiliki bakat sebagai penambang hebat, dia dibina sebagai detektor mineral. Karena, dia memiliki skill, Master Mineral S+. Aku akan memberimu pengawalan untuk mencari keberadaan labirin golem di sini, di barat. Ini bukan pengawalan, tapi pengawasan. Suatu hari, aku akan memberimu kebebasan, jika kamu bersumpah setia kepadaku. Yah, aku mengakui kamu akhir-akhir ini. Kamu adalah orang biasa yang menjadi duke. Tapi, aku masih bertanya-tanya, apakah seorang jenius sepertiku, harus mengabdikan sisa hidupku untukmu? Minor memiliki skill, bakat akan mengungkapkan diri sendiri, SS. Bakatnya akan selalu jelas bagi orang lain. Jadi, dia ditakdirkan untuk menerima banyak godaan dalam hidup. Dia sombong dan akan dengan mudah mengkhianati seseorang, sehingga kesetiaannya tidak dijamin. Apakah kurang menjadi bawahan seorang duke? Memang, setidaknya, bukankah itu harus raja? Kamu harus ingat itu. Grid pasti akan menjadi raja dan akan mendapatkannya. Grid berjanji, saat dia melambaikan tangannya. Pergi sekarang. Ya. Minor memberikan jawaban yang tidak tulus. Tapi Grid tahu lebih baik daripada siapapun, jika anak itu akan bekerja dengan baik. Masalah mencari Pavranium di barat, diselesaikan. Satu-satunya hal yang tersisa adalah quest kelas dan quest balas dendam Pyaro. Namun, dia tidak bisa melanjutkan dengan quest kelasnya sekarang. Tidak mungkin bagi Grid untuk membuat Dewa Yatan memberkati Pavranium. Bahkan Yura tidak tahu, di mana first servant dari gereja Yatan adalah. Pertama, aku harus menyelesaikan quest dendam Pyaro. Penyebab penyakit jantung Pyaro, Asmopel. Jika Grid mengalahkan mantan wakil Kapten Red Knight, Pyaro bisa dibebaskan dari rantai ini. Begitu dia dalam kondisi sempurna, dia mungkin menjadi bawahanku. Grid penuh harapan terus membuat item. Lalu, 5 item kemudian. Grid menciptakan item untuk anggota guild menggunakan skill Blacksmith's Legendary Craftsmanship. Blacksmith's Legendary Craftsmanship. Anda dapat membuat 3 metode produksi item, setiap kali tingkat skill Blacksmith's Legendary Craftsmanship naik. Jumlah item yang dapat dibuat saat ini, 12/15.
Asterisk ketika item diproduksi menggunakan skill ini, nama pencipta secara otomatis ditempatkan pada item tersebut. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Kemudian, jendela pemberitahuan yang familiar mulai muncul. Item apa yang ingin Anda buat? Sepatu berat. Sudahkah Anda memutuskan, heavy boots? Iya. Bahan apa yang ingin Anda gunakan? Dia seharusnya tidak hanya menggunakan mineral tingkat tinggi seperti besi hitam, mithril, dan blue orichalcum sebagai bahan. Alasan Grid ingin membuat heavy boots adalah karena dia ingin berat di badan. Menurut saran Piaro, semakin berat sepatu yang dipakai, semakin besar kekuatan Grid Sword. Bahan utama akan menjadi baja. Aku akan mencampur blue orichalcum ke dalamnya, untuk menambah kekuatan dan kekerasan. Dan untuk membuatnya mengerahkan lebih banyak kekuatan di tempat-tempat gelap. Aku harus membuat warna lebih gelap dengan mencampur besi hitam, sehingga akan selaras dengan armorku. Sudahkah Anda memutuskan? Iya. Harap desain item tersebut. Grid jauh lebih pintar dan terampil dibandingkan, ketika dia pertama kali menciptakan Veiler. Dia dengan sempurna menggambar bentuk sepatu yang diinginkannya, dicetak biru kosong di depannya. Selesai. Selama 4 bulan terakhir, dia menghasilkan lebih dari 600 item dan statistik flexibility-nya melebihi 3.000 poin. Berkat itu, Grid dapat menggambar gambar yang halus dan bentuk sepatu selesai dengan cara yang praktis dan sangat baik. Sepatu itu besar, sepatu hitam yang sampai tepat di bawah lutut. Mereka memiliki tipe kecantikan pedesaan. Sudahkah Anda memutuskan? Saat Anda menyelesaikan cetak biru, jumlah keterampilan kreasi yang tersedia akan berkurang 1. Grid mengklik tombol itu tanpa ragu-ragu. Kemudian, bentuk sepatu dikoreksi oleh sistem, agar terlihat lebih sempurna. Tolong jelaskan karakteristik item. Sepatu yang berat dan padat. Berkat sifat blue orichalcum, defense akan meningkat di tempat-tempat gelap. Itu deskripsi yang sederhana, tapi akurat. Berdasarkan uraian Grid, sistem mulai mendistribusikan kinerja dan opsi item. Akhirnya, harap tentukan nama item tersebut. Mulai sekarang, semua barang yang ia ciptakan, akan dengan bangga menyombongkan blacksmith legendaris yang menciptakannya. Grid menjawab dengan suara bangga, Grid's Boots. Sudahkah Anda memutuskan Grid's Boots? Iya. Grid berencana untuk melampirkan namanya pada setiap item yang dirancangnya, di masa depan. Aku akan bertujuan untuk menyelesaikan satu set item berdasarkan sepatu ini. Item baru, Grid's Boots telah dibuat. Grid's Boots. Rating, Epic, Legendary. Informasi peringkat Epic. Daya tahan, 335/335. Defense, 324. Move, Speed, minus 12%. Tingkat evasion, minus 14%. Asterisk meningkatkan defense sebesar 10% terhadap serangan dari bawah. Asterisk saat menggunakan skill gerak, ada kemungkinan kegagalan 30%. Asterisk defense akan meningkat 10% di tempat gelap. Informasi peringkat unik. Daya tahan, 401/401. Defense, 388. Move, Speed, minus 10%. Tingkat evasion, minus 12%. Asterisk meningkatkan defense sebesar 12% terhadap serangan dari bawah. Asterisk saat menggunakan skill gerak, ada kemungkinan kegagalan 25%. Asterisk defense akan meningkat 10% di tempat gelap. Asterisk meningkatkan pertahanan sebesar 15% terhadap serangan dari bawah. Informasi peringkat legendari. Daya tahan, 496/496. Defense, 470. Move, Speed, minus 8%. Tingkat evasion, minus 10%. Asterisk meningkatkan defense sebesar 15% terhadap serangan dari bawah. Asterisk saat menggunakan skill gerak, ada kemungkinan kegagalan 20%. Asterisk defense akan meningkat 20% di tempat gelap. Item yang dirancang oleh Blacksmith Legendaris. Dirancang dengan kombinasi sempurna dari baja, besi hitam, dan blue orichalcum, ia menawarkan defense yang luar biasa. Namun, ada banyak kelemahan pada fungsinya, karena hanya fokus pada pertahanan. Khususnya, itu terlalu berat, jadi gerakannya dibatasi. Pembatasan pengguna. Level 320 atau lebih tinggi. Strength lebih dari 1450. Stamina lebih dari 1200. Advanced Heavy Armor Mastery level 5 atau lebih tinggi. Berat, 2930. Efektivitasnya sangat rendah dibandingkan dengan Braham's Boots. Itu bisa dianggap sebagai sepatu bot yang dirancang khusus untuk kelas tanker, daripada damage dealer yang mengandalkan teknik pengisian. Namun, defense-nya hampir 2 kali lebih kuat dari armor dari kelas yang sama. Defense itu luar biasa tinggi untuk sepatu, mengingat sepatu itu memiliki 1/4 pertahanan armor. Ini sempurna untukku. Pertama, Grid tidak memiliki tipe gaya bertarung mengelak. Dia lebih suka mengayunkan pedang. Itu bukan hanya masalah kontrol, tapi gaya yang unik untuk pedang besar. Selain itu, Grid tidak memiliki keterampilan pengisian daya. Sepatu bot tidak akan memiliki efek negatif padaku. Kecuali,
Untuk pengurangan kecepatan gerakan. Sepatu bot ini juga cocok untuk Vanner dan Toban. Petik 1. Grid puas dengan hasil akhirnya. Dia bermimpi jika suatu hari, dia dan anggota Overgeared akan dipersenjatai dengan Grid Set. Dan dia mulai membuat item untuk dirinya sendiri. Tang, tang. Oh. Skill blacksmith legendaris terus dipelajari oleh 30 blacksmith muda dan Han, sehingga masa depan cerah. Sudah setahun sejak jatuhnya Paus Drevigo. Siapa yang akan menjadi paus baru setelah Drevigo? Banyak priest senior mencalonkan diri sebagai kandidat paus. Kebanyakan dari mereka adalah priest yang baik dan memiliki misi untuk memimpin 70 juta orang ke jalan cahaya. Namun, sejumlah kecil dari mereka ingin menjadi paus, untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Secara khusus, Pascal dari gereja Judar sangat ambisius. Bagaimana jika aku menjadi penguasa 70 juta orang? Momentum keluarga kami akan menembus langit, dan ayah pasti akan menjadi duke. Petik 2. Ayah Pascal adalah seorang earl dari Kekaisaran Sahara. Awalnya Pascal adalah Viscount, tapi dia bergabung dengan gereja dan menjadi pemimpin gereja Judar. Sekarang, dia sedang melihat tempat yang lebih tinggi. Aku mengerti, Pascal, aku akan membantumu menjadi paus. Agama terbesar di benua itu hampir jatuh ke tangan Kekaisaran. Pada saat ini, 70 juta orang yang mengikuti ajaran Dewi Rebecca, mungkin menjadi alat politik Kekaisaran. Isabel Chan. Kelas tersembunyi unik pertama, Damian, gemetar. Karena kesedihan. Itu karena, kehidupan Isabel menurun tajam, setelah segel Leviel Spear lepas.